Ibu Moderator, Ibu Agus. Perkenalkan, nama saya Ibu Mary Krisnawati dari Papua. Saya sahabat rumah belajar dari Papua. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan materi tentang salah satu fitur dari platform Merdeka Mengajar, yaitu Aduh, jaringannya terpental. halo, Ibu Jane, ya, Ibu Feni. Oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya langsung saja untuk baik Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Halo? Ya, kedengaran. Baik. Oke. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, mari kita melihat pengertian tentang apa itu perangkat ajar ya. Ya, perangkat ajar itu merupakan berbagai materi pengajaran yang dapat digunakan guru untuk mendukung kegiatan belajar belajar mengajarnya ya. Jadi perangkat ajar itu dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang disusun sesuai domain dan fase tertentu. Perangkat ajar itu bisa berupa bahan ajar, proyek, atau buku teks. Bapak Ibu tentu tahu bahwa kita itu hampir sama dengan petani yang memerlukan alat-alat dan bahan-bahan untuk bertani. Jadi alat-alat itu misalnya cangkul, bibit, pupuk, dan sebagainya agar tercapai tujuan, yaitu suatu saat nanti sawah yang kita garap itu akan menghasilkan panen yang baik dan melimpah sehingga bermanfaat nanti. Nah, kita juga, kalau kita sebagai guru pun memerlukan alat-alat untuk menyampaikan pesan atau ilmu kita kepada siswa-siswa agar lebih terarah dalam mencapai kodratnya nanti di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu, nah ini dia. Alat-alat itu yang disebut dengan perangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Kenapa sih kita guru-guru harus memiliki perangkat pembelajaran? Yaitu karena ini ada beberapa manfaatnya. Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar menurut Dinas Pendidikan yaitu
ketika kita memiliki bahan ajar, kita bisa menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Kita bisa mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Jadi bukan cuma mengajarkan saja, tetapi kita memfasilitasi para peserta didik kita. Kemudian kita juga bisa meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Jadi tidak kemana-mana. Jadi dia lebih terarah. Kemudian kalau fungsi berikutnya kita menjadikan perangkat ajar itu sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian itu juga perangkat ajar itu bisa menjadi alat evaluasi untuk mencapai hasil pembelajaran. Nah, ternyata manfaat perangkat ajar ini tidak hanya buat peserta didik, Bapak Ibu, buat guru atau pendidik, tetapi juga ada manfaatnya buat peserta didik. Jadi ini kita lihat di sini peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta. Ya, seperti kemarin waktu di COVID, waktu ada kejadian COVID itu, fungsi perangkat ajar ini bisa dimasukkan seperti dicontohkan seperti ini. Jadi kalau waktu COVID anak-anak belajar mandiri. Nah, dengan adanya perangkat ajar yang bagus, anak-anak akhirnya bisa mencapai tujuan belajarnya. Kemudian peserta didik kapan saja bisa belajar di mana saja. Ya, seperti tadi itu ya. Jadi peserta didik juga dapat belajar sesuai kecapatannya masing-masing. Peserta didik dapat belajar menurut